Setelah kita mengetahui tentang pembelajaran yang berpusat pada murid, di video kali ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu membahas lebih dalam mengenai pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Mari kita simak cerita berikut ini. Ibu Hani adalah seorang guru di sekolah yang letaknya di pesisir pantai. Minggu depan, Ibu Hani akan mengajar tentang pesawat sederhana. Namun, alat-alat peraga di sekolahnya terbatas. Ia mengamati sekitarnya untuk menemukan alat yang ia butuhkan karena Ibu Hani percaya bahwa alat peraga dapat memudahkan murid-muridnya untuk memahami konsep pesawat sederhana. Saat pulang dari sekolah, Ibu Hani melihat para nelayan yang sedang menyiapkan alat-alat untuk menangkap ikan. Ibu Hani menghampiri nelayan tersebut dan mengamati alat-alat mereka. Ibu Hani meminta nelayan tersebut untuk menceritakan cara kerja alat-alat yang dibawa mereka. Ternyata ada salah satu alat bernama pengait ikan yang menggunakan prinsip pesawat sederhana. Ibu Hani berencana meminjam alat tersebut minggu depan untuk digunakan di kelasnya. Setelah materi pesawat sederhana dipelajari di kelas, Ibu Hani meluangkan waktu untuk memikirkan pengalamannya saat mengajar. Ia melakukan refleksi dengan jujur tentang keberhasilan dan kekurangannya dalam mengajar, serta mencari cara untuk memperbaikinya agar pembelajaran yang dilakukannya sesuai dengan kebutuhan murid-muridnya di kelas. Esok harinya di kelas, Ibu Hani meminta umpan balik dari murid-muridnya tentang kegiatan belajar pesawat sederhana kemarin. Ia tidak hanya mendengarkan dengan baik, tetapi juga menghargai setiap pendapat dan masukan yang diberikan oleh murid-muridnya. Baginya, umpan balik dari murid adalah kunci untuk menjadi guru yang senantiasa dapat mengembangkan dan memperbaiki diri untuk memberikan layanan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid demi kepentingan terbaik murid-muridnya. Ibu Hani tidak hanya berkutat di dalam kelas. Ia aktif bergabung dalam komunitas belajar guru-guru di sekitarnya. Bersama-sama, mereka berbagi pengalaman, mempelajari teknik pengajaran baru, dan saling memberi dukungan satu sama lain. Mereka mengadakan pertemuan rutin di balai-balai pinggir pantai, tempat mereka berdiskusi tentang berbagai hal terkait dunia pendidikan. Bapak dan Ibu, di video sebelumnya, kita telah sama-sama memahami bahwa pembelajaran yang paling baik adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini artinya, guru perlu memfasilitasi keragaman murid-muridnya di kelas untuk sama-sama mencapai tujuan pembelajaran. Seperti Ibu Hani yang mencoba mencari cara untuk memfasilitasi kebutuhan muridnya dengan mencari alat peraga yang membantu murid-muridnya memahami konsep pesawat sederhana. Tiap kelas, murid-muridnya beragam. Tiap tahun, berbeda murid, beda pula ragamnya. Berarti, untuk terus membuat pembelajaran yang berpusat pada murid, tidak ada satu formula yang tepat untuk dipakai dari kelas ke kelas atau dari tahun ke tahun. Oleh karena itulah, tidak hanya murid, guru juga perlu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pribadi yang terus belajar dari berbagai sumber yang relevan untuk terus memperbaharui pengetahuan dan keterampilan, serta kreatif dan inovatif dalam memberikan pengalaman pembelajaran yang berkualitas bagi murid-muridnya. Kepala sekolah juga dapat mendorong terbentuknya kelompok-kelompok belajar guru di dalam sekolah. Misalnya, membentuk kelompok belajar guru matematika. Di dalam kelompok belajar tersebut, guru-guru matematika dapat saling berkolaborasi, menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis dan interaktif. Mereka dapat saling memberi masukan, bertukar ide, dan menciptakan materi pembelajaran yang lebih efektif. Dalam mengembangkan pribadi yang gemar belajar, reflektif, dan kolaboratif, ada beberapa tips sederhana yang bisa Ibu dan Bapak lakukan. Pertama, luangkan waktu. Bapak dan Ibu dapat meluangkan waktu untuk menambah pengetahuan baru, seperti membaca buku, artikel, atau menyaksikan video pembelajaran seperti sekarang ini. Jangan lupa untuk berefleksi tentang hal-hal yang sudah Bapak Ibu lakukan
untuk memfasilitasi tujuan dan kebutuhan murid. Selain itu, luangkan juga waktu untuk bergabung dalam komunitas belajar yang ada di sekitar Bapak dan Ibu. Kedua, mulailah dari hal yang sederhana. Mulailah membaca satu artikel per hari atau satu video per hari untuk memupuk diri menjadi pribadi yang gemar belajar. Mulailah berefleksi dengan menulis hal-hal yang sudah berhasil dilakukan, hal yang perlu dikembangkan, dan 1 atau 2 rencana pengembangannya. Bapak dan Ibu juga dapat memulai berkolaborasi dengan lingkup terdekat, yaitu dengan sesama rekan guru di sekolah. Tips terakhir dari saya adalah terbuka. Terbukalah dengan umpan balik dari berbagai pihak. Dengan begitu, Bapak dan Ibu dapat melihat berbagai sudut pandang dan bahan pertimbangan yang kaya dalam merencanakan pengembangan diri. Bapak dan Ibu bayangkan, jika di dalam sekolah, guru dan kepala sekolahnya semua gemar belajar. Semuanya dapat berpikir reflektif dan saling berkolaborasi. Tentu, sekolah dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas yang dapat mendorong murid mencapai potensi terbaik mereka. Dari ketiga tips di atas, kira-kira manakah yang Bapak Ibu ingin coba terlebih dahulu? Selamat mencoba!